Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratnasari SPD dari UPT SD Negeri Talang Padang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Oku Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Erlin Karina. Beliau ini adalah guru kelas 3 di UPT SD Negeri Talang Padang. Assalamualaikum Ibu Erlin. Waalaikumsalam Ibu Ratna. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya melakukan supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas itu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu untuk persiapan awal sebelum nanti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas supaya Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Oh ya Bu Erlin, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Erlin capai? Ya baik, jadi berdasarkan pembelajaran yang sudah saya buat, saya memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dengan menyimak gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri dari makhluk hidup. Lalu yang kedua itu dengan membandingkan, siswa mampu menyimpulkan ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Baik Ibu, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bu Erlin capai ya Bu. Ya. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan di dalam kelas? Kira-kira strategi pembelajaran seperti apa, metodenya seperti apa, dan model pembelajaran yang bagaimana yang ingin Ibu terapkan? Ya baik, untuk strategi pembelajarannya sendiri saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Lalu model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model problem based learning atau disebut dengan PBL. Lalu untuk metodenya yang saya akan gunakan yaitu metode diskusi tanya jawab. Baik Ibu, jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu Erlin terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE, kemudian model pembelajarannya yaitu problem based learning atau PBL dengan menggunakan metode diskusi kelompok tanya jawab ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Erlin pergunakan ketika proses pembelajaran nanti Bu? Ya baik, untuk media pembelajarannya sangat sederhana sekali. Mungkin nanti saya menggunakan poster gambar, menggunakan lagu di YouTube, menggunakan speaker, menggunakan laptop dan LKPD. Nah begitu ya Bu Erlin. Jadi kira-kira kapan nih Bu akan dilaksanakan proses pembelajarannya? Hari apa dan jam keberapa kira-kira? Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa jam kedua dan ketiga Bu. Oke Bu Erlin, jadi nanti di hari Selasa jam kedua dan jam ketiga saya akan ke kelas Ibu ya Bu Erlin ya. Ya baik. Saya akan melakukan supervisi kelas. Ketika nanti mengobservasi, mungkin saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang ada di dalam kelas Ibu ya Bu. Ya baik. Nah nanti setelah kegiatan supervisi kelas ini selesai, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri percakapan kita, Ibu Erlin, kira-kira apa yang Ibu Erlin sudah dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu? Ya alhamdulillah dari obrolan ini saya mendapatkan gambaran tentang media apa nanti yang akan saya gunakan dalam melaksanakan observasi. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya ya Bu Erlin. Sudah mau berbincang-bincang saya dengan dalam kegiatan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan pembelajaran observasi dan pasca observasi di hari Selasa nanti ya Bu ya. Dengan demikian praobservasi hari ini sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erlin. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo anak-anak, apa kabar? Ya, selanjutnya kita akan melaksanakan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo, kita yang memimpin doa, silakan maju ke depan dulu. Ya, yang lain silakan perhatikan, kita akan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, bagus semua. Selanjutnya, coba lihat kiri kanan atas bawahnya. Ada sampah atau tidak? Ya. Sudah bersih apa belum? Nah, kalau sudah bersih, sekarang kita bersiap untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang mau memimpin? Siapa? Ayo kita menyanyikan lagu apa? Lagu wajib nasional. Garuda. Ayo berdiri semua. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Karena sudah selesai menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Garuda Pancasila, aku mau menanyakan ini, untuk apa kita menyanyikan lagu wajib nasional itu yang berjudul Garuda Pancasila? Ayo, siapa yang tahu? Di tangan, untuk apa? Ayo, di tangan. Ayo, silakan. Oh, pintar, bagus sekali. Sekarang kita tidak lain. Anak-anak, karena kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian makhluk hidup. Ayo, sekarang ibu mau menanyakan, siapa yang masih ingat tentang makhluk hidup? Ayo, tunjuk tangan yang masih ingat. Ya, Sakira. Ya, kita bergerak. Ada lagi yang mau menjawab? Napas ya, benar sekali. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, dengarkan ibu ya. Yang pertama itu adalah dengan menyimak, siswa diharapkan mampu menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa tadi? 4. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, dengan menyimpulkan siswa mampu, dengan membandingkan siswa mampu menyimpulkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi tadi yang pertama tadi minimal berapa yang disebut? 4 ciri makhluk hidup. Nah, baiklah. Ada yang ingat lagu ciri-ciri ini tidak? Iya. Sekarang kita menyanyikan lagu ciri-ciri ini. 1, 2, 3. Cita, cita,
merayap. Untuk nyari makan pintar. Selanjutnya kita apa lagi? Apa yang kita itu? Ciri-cirinya bergerak. Ya, itu termasuk. Tadi kan ibu sudah menentukan ciri-ciri makhluk hidup cicak-cicak di dinding. Ayo, siapa yang tahu? Ciri sekalian. Ayo, bergerak. Betul sekali. Bergerak. Cicak itu bertemu cicak laki-laki. Tujuannya adalah untuk berkembang biak, pintar, berkembang biak. Melalui dengan cara apa? Berkembang biaknya? Bertelur. Berkembang biak. Nah, anak-anak, sekarang ibu punya tugas. Kerjakan secara kelompok. Kelompok pertama menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup sapi. Yang kedua ini menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup ikan. Yang kesini yang ketiga menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup kambing. Ini kelompok keempat. Kelompok keempat menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup manusia. Lalu yang kelompok yang kelima menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dari hutan. Ya, sekarang silakan dikerjakan anak-anak, ibu tunggu. Jangan main tuh. Silakan dikerjakan anak-anak, ibu tunggu. Itu kira-kira makhluk hidup, manusia. Ya, silakan. Ya, bagaimana anak sudah selesai? Nah, sekarang ibu minta perwakilan untuk menjelaskan ciri-ciri makhluk hidupnya. Perwakilan dari kelompok, silakan. Yang mana yang mau maju? Ya, baik kelompok 2, silakan perwakilan. Sebutkan ciri-cirinya, kuat-kuat biar teman-teman bisa mendengar. Ciri-ciri makhluk hidup bernapas dengan insan hidup di air. Selanjutnya kelompok siapa? Kelompok, ayo yang mau maju. Kelompok, silakan. Kelompok 1. Kuat-kuat. Ciri-ciri makhluk hidup sapi makan rumput, beranak. Betul, betul sekali. Selanjutnya ada lagi yang mau maju? Kelompok ketiga, silakan perwakilan. Kuat-kuat. Ciri-ciri makhluk hidup kami merayakan, bernafas, makan rumput, bergerak, berjalan, berkembang biak. Benar sekali, tepuk tangan dulu. Ya, itu adalah ciri-ciri dari makhluk. Karena sudah selesai, maju menjelaskan kumpulkan. Perwakilan, satu orang satu kelompok, silakan kumpul. Sudah semua ini? Nah, anak-anak, karena sudah mengumpulkan semua tugasnya, ibu akan memberikan refleksi sedikit. Langsung bagaimana? Ayo, ibu mau nanya bagaimana perasaan anak-anak hari ini setelah belajar ciri-ciri makhluk hidup tadi? Kalau senang, bagian yang mana yang sebelum menyenangkan? Oh, bagus, menyanyikan ciri-ciri ini tadi. Ibu mau nanya ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, silakan simpulkan. Ya, yang pertama, terus, ya pintar, menafas. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, karena tadi Kanza sudah menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup ada 4. Yang pertama, bergerak, bernapas, mencari makan, dan berkembang biak. Anak, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa. Silakan berdoa dulu. Mustaqim.
pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Ratnasari, SPD calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Oku Selatan dari UPT SD Negeri Talang Padang. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Erlin Kalina sebagai guru yang telah diobservasi, dan saya pun ditemani oleh Bapak Muhammad Rizal sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Pak Rizal, assalamualaikum Ibu Erlin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik ya Pak Bu. Pada percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Erlin Kalina terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu Erlin lakukan kemarin. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Erlin lakukan. Dan untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu Erlin setelah kegiatan observasi kelas kemarin Bu? Ya Bu, jadi karena belum terbiasa masuk kamera itu belum terbiasa Bu, jadi masih tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang ingin Ibu Erlin lakukan, kemudian langkah atau tahapan-tahapan proses pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas. Baik Bu Ratna, kalau tahapannya tentu saya menggunakan perangkat pembelajaran. Nah, kemudian untuk area pengembangannya saya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sedangkan untuk pengembangannya, setelah berdiskusi, siswa mempresentasikan ke depan kelas. Itu Bu. Baik, berarti area pengembangan yang Ibu lakukan itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Ya, benar sekali. Nah, menurut Ibu Erlin, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum Bu dalam kelas? Menurut saya, sesudah saya melakukan observasi itu sudah berjalan dengan baik. Ya, walaupun banyak kekurangannya Bu, ya dimaklumi, nanti belajar lagi. Ya gitu. Baik, jadi sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai ya Bu, namun masih ada kekurangan. Menurut Ibu Erlin, apakah kekurangan atau kendala yang Ibu temui pada saat pembelajaran di kelas? Kendala mungkin sama seperti guru-guru yang lain. Kendalanya itu ada beberapa siswa yang tidak mau ikut terlibat, tidak aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi begitu ya Bu, ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, mungkin dalam diskusi itu hanya mengandalkan teman saja ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Erlin mengapa kok bisa terjadi hal itu? Mungkin saat pembagian kelompok, saat saya membagi kelompok itu jumlah siswanya terlalu banyak, jadi tidak terlalu efektif, sehingga menyebabkan siswa diskusinya hanya beberapa saja yang aktif. Oh begitu ya Bu Erlin. Untuk kedepannya nih Bu, rencana Ibu supaya tidak terjadi lagi kendala atau hambatan-hambatan, kira-kira apa yang akan Ibu Erlin lakukan? Baik Bu, untuk rencana kedepannya yang menjadi pertimbangan saya yaitu dalam pembelajaran kelompok, mungkin nanti akan saya sesuaikan dengan kesiapan belajar siswanya. Nah, agar siswa lebih nyaman, mudah dalam mengikuti pembelajaran kelas. Baik, jadi rencana Ibu Erlin ke depannya yaitu akan membentuk kelompok sesuai dengan kesiapan belajar siswa ya Bu. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu akan bisa terrealisasikan dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang sudah dilakukan ya Bu ya. Saya tunggu cerita-cerita Ibu Erlin ke depannya apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan nih Bu, Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana Ibu Erlin yang sudah Ibu sampaikan tadi? Mungkin kalau waktu tepatnya belum tahu ya Bu, tapi insya Allah secepatnya akan saya rencanakan. Jadi belum bisa ditentukan Iya. kapannya ya Bu ya, tapi secepatnya akan direalisasikan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan yang Ibu Erlin
rencanakan secepatnya bisa direalisasikan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Rizal sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan baliknya atau tanggapannya terkait percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi. Iya, baik. Terima kasih Bu Rana, Bu Erlin sudah melakukan praktik percakapan pasca observasi ya. Pada pertemuan sebelumnya memang Bu Erlin sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan sudah diobservasi oleh Ibu Rana. Ya. Dari praktik yang barusan Ibu Rana dan Bu Erlin lakukan tadi, saya melihat sudah ada pembicaraan dua arah. Artinya Ibu Rana sudah mengawali dengan mengkonfirmasi terkait dengan apa yang sudah Ibu laksanakan, sudah Ibu Erlin laksanakan pada saat melakukan kegiatan belajar, gitu ya. Kemudian pengembangan apa yang akan Ibu Erlin laksanakan, gitu ya, yang ditargetkan. Kemudian Ibu Rana juga sudah mengkonfirmasi ke Ibu Erlin kira-kira langkah-langkah yang akan Ibu Erlin lakukan untuk memenuhi area pengembangan yang Ibu Erlin targetkan, yang Ibu Erlin sendiri itu ternyata belum tercapai sepenuhnya, gitu ya. Jadi dari dialog yang Ibu Ratna dan Bu Erlin barusan lakukan tadi, artinya Ibu Ratna selaku coach itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memancing Ibu Erlin untuk memunculkan ide-ide dalam rangka mencari solusi atas apa yang Ibu Erlin rencanakan. Ya. Artinya sejauh ini Bu Ratna dan Bu Erlin dialognya sudah berjalan, observasi dengan dengan coaching, gitu ya, sudah dilaksanakan dengan baik dan memang kira-kira seperti itulah alurnya. Artinya dalam pembicaraan pasca observasi ini tidak ada yang memposisikan lebih dari antara coach dengan coaching. Artinya tetap sama-sama dalam posisi yang setara dan coach itu perannya hanya mengarahkan, mengajak coaching untuk menemukan solusi sendiri, menemukan jawaban sendiri, dan kemudian mengkonfirmasi tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh coaching. Jadi Ibu sebagai coaching dan Ibu Ratna sebagai coach. Oke, secara keseluruhan sudah bagus Bu Ratna, dan mudah-mudahan aktivitas seperti ini pada saat observasi klinis, observasi kelas bisa dilaksanakan berkelanjutan. Sebelumnya memang sudah ada pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Oke, jadi pada saat pra kita sudah ada kesepakatan area mana yang mau dikembangkan, gitu, tinggal kita laksanakan. Kemudian coach itu memperhatikan dengan lembar observasi, membuat catatan-catatan khusus. Kemudian catatan itu kita bahas bersama dan dicari solusinya oleh si coaching. Oke. Baik, terima kasih. Seperti itu Bu Rana yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Rana. Baik Pak Rizal, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapannya terkait proses kegiatan pasca observasi hari ini. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra observasi, kegiatan observasi kelas, dan kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Muhammad Rizal dan Ibu Erlin Kardina. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.